I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna... Pria culun paling beruntung. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Expensive Candy 2022. Film ini mengisahkan seorang guru culun bernama Toto yang jatuh hati pada seorang pelayan genjot bernama Candy. Toto akan berusaha untuk mendapatkan hatinya Candy. Lalu, apakah Toto berhasil? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no... Toto Kamaya nih seorang guru sejarah. Toto sangat mencintai pekerjaannya. Dia selalu antusias dalam setiap mengajar. Namun di mata para muridnya Toto nggak lebih dari seorang guru yang culun. Karena sampai di umur setua ini Toto masih jomblo. Belum punya pacar dan bahkan Toto belum pernah bersentuhan dengan seorang wanita pun. Kayak di kelas ini, Toto jadi bahan bercandaan nih sama murid-muridnya. Toto memang bukan terlahir dari keluarga yang berada. Toto jadi tulang punggung dari keluarganya. Dia tinggal sama ibu dan adiknya yang masih kuliah. Apalagi penghasilan sebagai guru kan gak sebesar jadi YouTuber ya cuy. Tapi berapapun uang yang ia terima, Toto selalu nih memberikan kepada ibunya yang tercinta. Ibunya pun mulai sadar. Di umur Toto yang sekarang sudah seharusnya dia nih punya pacangan. Tapi Toto hanya terus saja diam di dalam kamar membuat patung. Oleh karena itu, kali ini ibunya memberikan Toto uang untuk jalan-jalan bersama teman perempuannya. Tapi yang terjadi, Toto malah mengajak adiknya untuk pergi keluar. Adiknya pun bete karena cuma diajak jalan-jalan doang. Karena Toto nggak mau mengeluarkan duit untuk membelikan adiknya jajan. Pada akhirnya adiknya pun malah pulang meninggalkan Toto sendirian. Dan tiba-tiba ada bisik-bisikan nih mengajak Toto mencicipi apem embem. Yang ternyata ada bocah culun yang bertugas untuk menawarkan apem embem kepada Toto. Nggak punya duit, tenang, bisa bayar pakai kipas angin. Karena penasaran, Toto pun mengintip tempat apa sih ini. Toto pun terkaget-kaget melihat koleksi apem embem yang ada di tempat ini. Pada awalnya Toto pun masih jual mahal. Walaupun sudah dikasih harga murah, Toto tetap aja menolak. Tapi saat seorang gadis muncul nih, Toto langsung tidak berkedip. Ini dia Candy, sang apem embem primadona tempat ini. Toto langsung berubah pikiran. Toto menawar berapapun harganya untuk bermain dengan Candy. Candy mah beda, harganya tuh 3 kali lipat cuy. Akhirnya Toto memilih untuk pulang. Tapi saat ia melihat rombongan bocah culun yang mau ingin mengenjot Candy, Toto malah berubah pikiran. Toto yang pelitnya minta ampun memilih untuk menghabiskan malam ini bersama Candy. Toto ini memang gak punya pengalaman sama sekali cuy dalam hal bercocok tanam. Candy yang memang seorang profesional jasa genjot udah tahu banget lah bagaimana nih ngurusin kayak Toto gini. Makanya si Candy melakukan inisiatif duluan. Toto tinggal menikmati aja deh pokoknya ya. Di gubuk cinta ini akhirnya Toto merasakan sesuatu nih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lega, kata Toto dalam hati. Sejak malam ini hari-hari Toto pun berubah. Candy sudah merubah Toto dari pria culun menjadi pria culun yang paling bersemangat. Dari wajah yang serius, kini Toto lebih sering tersenyum. Seakan Toto menemukan kebahagiaan baru nih dalam hidupnya. Demi Candy, Toto pun rela memecahkan celengannya. Gak cuma celengan, tapi Toto juga sampai meminta uang kepada ibunya. Dengan alasan Toto ingin mengajak jalan anak tetangga. Ibunya pun seneng banget. Akhirnya Toto punya pacar. Padahal ibunya gak tahu nih kalau uangnya itu mau dipakai untuk menggenjot Candy. Nah, di perjalanan Toto malah bertemu dengan muridnya. Murid-murid ini juga mau nih bermain dengan Candy. Jadi ternyata Candy ini memang terkenal di wilayah ini cuy. Kalau Candy adalah gadis genjot yang paling fenomenal. Malam ini Toto pun kembali bermain dengan Candy. Candy pun terkaget-kaget. Baru kali ini loh ada pelanggan yang datang 2 hari berturut-turut. Toto pun malah mengungkapkan dia jatuh cinta kepada Candy. Candy sih cuma tertawa aja ya. Mungkin karena dirinya adalah pengalaman pertamanya Toto nih. Bukannya bercocok tanam, mereka malah menghabiskan waktu untuk makan bareng. Mereka berdua janjian buat makan malam di sebuah kedai kecil pinggir jalan. Karena duitnya Toto udah habis nih buat menyewa Candy, jadi makan malam ini dibayarin lah sama si Candy. Asli, Candy cantik banget cuy, gak bohong dah. Candy sebenarnya cuma bosan aja sama malam ini, makanya dia mau diajak keluar sama Toto. Nah, setelah makan bareng mereka pun jalan-jalan ke rumah bordil cuy, tempat yang berisi para pelayan genjot. Candy senang banget, seakan-akan tempat ini adalah impiannya, bercita-cita bisa bekerja di tempat ini. Sedangkan Toto cuma bisa geleng-geleng kepala. Kayaknya gue nyasar deh, ucap Toto di dalam hati ya. Nah, jadi Candy ini kenal sama bos pemilik tempat ini. Si bos sudah menawarkan Candy untuk bekerja di tempat ini, namun Candy masih pikir-pikir dulu. Walaupun cuma jalan-jalan doang, tapi cara Candy memperlakukan Toto ini udah bener-bener kayak pacar cuy. Asli, gimana gak nyaman tuh ya. Tapi dari kejauhan ternyata
para murid-muridnya tadi tuh memperhatikan apa yang Toto lakukan. Nah loh. Singkat cerita, Toto pun memutar otak gimana caranya dapat duit tambahan untuk bisa bermain lagi dengan Candy. Yang dia lakukan, berjualan es cuy. Di saat jam pelajaran olahraga, Toto duduk manis dan menunggu para murid membeli es yang dia jual. Tapi bukannya untung, malah buntung. Para murid yang melihatnya tadi malam minta uang tutup mulut kepada Toto. Selain itu, mereka akan bermain dengan Candy malam ini. Akhirnya Toto pun terpaksa mengakui kalau Candy itu sepupunya. Jadi ya wajar aja Toto bisa seakrab itu sama Candy. Para murid-murid ini pun nggak berani main sama Candy. Nah, untuk mendapatkan lebih banyak tambahan uang, Toto pun bekerja sama dengan guru olahraga untuk memasarkan esnya. Toto minta guru olahraga ini memberikan pelajaran yang lebih berat, sehingga para murid ini lebih haus dan es Totonya laku. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, Toto sudah berhasil mengumpulkan cukup uang untuk bermain dengan Candy. Ia pun datang sambil tersenyum lebar ke arena bermain. Namun betapa terkejutnya Toto saat tahu Candy ini udah nggak ada di sini. Candy terlalu mahal, nggak ada yang mampu menyewanya. Toto pun kecewa karena sudah menabung selama 2 minggu tapi malah ditinggal Candy gitu aja. Candy pindah ke rumah bordil yang waktu itu ia datangi. Tanpa pikir panjang, Toto pun langsung pergi ke sana. Dan betapa terkejutnya dia melihat Candy yang sekarang. Candy ini benar-benar mewujudkan impiannya. Bekerja di sini, bekerja dan disawer banyak uang. Toto pun dapat kesempatan untuk berbincang dengan Candy. Namun aturannya di sini tuh Toto harus menyewa tempat supaya bisa berbincang-bincang dengan Candy. Betapa bingungnya Toto karena harga untuk sekedar berbincang doang nih sangat mahal. Ia harus membeli minuman atau memesan makanan. Sedangkan hasil jualan esnya Toto ini nggak seberapa. Candy pun dengan santai bilang pada Toto, "Lain kali bawa duit yang lebih banyak ya jika mau bermain denganku." Ahai, kejam memang. Tapi inilah cara dunia bekerja. Kebahagiaan hanya datang bagi mereka yang punya uang. Uang yang banyak ya pastinya ya. Tapi Toto nggak menyerah. Dia pun mengajak Candy untuk berbincang-bincang seperti dulu. Kata Candy, "Ya silakan aja. Tunggu jam kerjaku selesai jam 3 pagi." Toto pun menunggu Candy di trotoar. Ini mah bener-bener nunggu cuy. Sampai tertidur Toto nungguin Candy selesai bekerja. Pas Candy udah keluar ternyata Candy disewa om-om kaya raya. Toto pun menghampiri Candy. Nah, supaya tidak menimbulkan keributan, Candy pun bilang bahwa Toto ini saudaranya. Si om-om ini malah minta izin pada Toto untuk meminjam saudaranya semalam aja. Aduh. Ya begitulah cuy, lagi-lagi Toto harus ditampar oleh kenyataan bahwa duitlah yang berbicara. Sedangkan Candy dibawa ke sebuah hotel mewah bintang 5, tentunya sebanding nih sama dengan layanan yang akan Candy berikan. Nah, Candy ini tuh punya kebiasaan aneh. Jadi setiap dia selesai main di sebuah hotel, Candy selalu mengambil semua pernak-pernik yang ada di hotel ini. Dari sabun, sampo, botol minum, pokoknya semua yang dia bisa masukin ke tas dia bawa cuy. Tapi yang jelas malam ini nggak bisa dilupakan buat Toto. Dirinya harus patah hati, bukan karena cinta tapi patah hati yang membuat dia sadar kenapa dia ini tidak terlahir sebagai orang kaya. Yang terjadi selanjutnya, Toto minta para murid-muridnya ini tuh memberikannya uang, di mana uang itu bakal dia gunain untuk menyewa Candy. Di sini juga Toto jujur nih bahwa Candy itu bukan saudaranya. Candy hanya pelayan genjot yang ia sewa. Namun Toto jatuh hati kepadanya. Tentu para murid ini menertawakan Toto ya, tapi pada akhirnya mereka pun sepakat. Murid-murid ini akan memberikan uang kepada Toto, sebagai gantinya Toto akan meluluskan mereka dari mata pelajaran yang Toto ajar. Deal! Selain itu, Toto juga memaksa pacar adiknya menjadikannya joki tugas kuliah. Dengan bayaran yang sangat mahal, sebagai gantinya Toto akan membantu adiknya saat ia ingin pergi berkencan. Dengan seperti ini, Toto pun percaya diri datang ke Candy. Dengan sangat optimis, Toto berjanji akhir bulan nanti dia bisa bermain sepuasnya deh bersama Candy. Sebuah janji yang terlontarkan dari pria sejati. Candy pun sepertinya ya mulai terkesan dengan kegigihannya Toto. Hari-hari berikutnya, Toto semangat banget dari berjualan es Candy, lalu memalak uang dari muridnya dan juga mengerjakan tugas dari pacar adiknya. Pundi-pundi uang pun mulai terkumpul, senyum lebar pun mulai terpancar. Ya untuk siapa lagi kalau bukan Candy tersayang. Tapi itu semua masih kurang. Yang terjadi selanjutnya, Toto menelpon bapaknya untuk minjem uang. Semua ini dia lakukan buat siapa lagi ya? Kalau bukan buat Candy. Akhirnya sebulan berlalu, Toto pun kali ini datang ke bar dengan pakaian yang sangat rapi. Sangat berbeda dari Toto yang sebelumnya. Candy pun sangat terkesima dengan perubahannya Toto. Toto menunjukkan kerja keras untuk mendapatkan seorang Candy. Di malam ini uang bukanlah halangan. Toto membawa Candy keluar dari bar. Toto pun disuruh membayar biaya tambahan. Malam ini mereka tuh nginep di hotel cuy. Tapi sebelum itu mereka makan malam dulu
Di warung makan, oh nggak level. Malam ini Toto mengajak Candy makan di restoran. Candy pun memesan berbagai makanan yang tentunya harganya tuh nggak murah. Apa itu murah? Senggol dong. Setelah puas makan, mereka pun masuk ke kamar hotel. Ini mah mewah banget ya. Hotel bintang 5 lengkap dengan kolam di dalamnya. Candy pun langsung nyemplung dan mengajak Toto. Bukannya seneng, Toto malah sedih. Karena dia cuma bisa bersama Candy sampai pagi aja. Setelah berendam, akhirnya mereka pun pindah deh ke kasur. Bukannya bercocok tanam, Toto justru semakin sedih lagi. Dia mengungkapkan kalau untuk malam ini Toto sudah menghabiskan seluruh tabungan yang dia punya. Toto sudah habis-habisan lah pokoknya demi Candy. Akhirnya di malam ini Toto justru tidur tanpa menyentuh Candy sedikit pun. Singkat cerita, pagi pun tiba. Candy sudah menghilang dari kamar ini. Ternyata Candy lagi menikmati indahnya berenang dengan pemandangan kota. Toto yang baru pertama kali menginap ke hotel pun kelimpungan. Candy hanya tertawa melihat tingkahnya Toto. Karena merasa kasihan pada Toto, Candy pun memutuskan untuk menemani Toto berjalan-jalan. Ini mah bukan jalan-jalan mewah ya. Mereka berdua malah pergi ke pinggir kota dan bermain air di sebuah sungai. Nah, di tempat inilah Candy menceritakan masa lalunya. Candy berasal dari keluarga yang miskin. Orang tuanya selalu beranggapan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Mereka hanya tinggal mengangkat tangan kepada Yang Maha Kuasa dan rezeki pun akan datang. Tapi semua itu berubah saat ibunya Candy sakit. Hidup menjadi orang miskin ternyata menyusahkan. Ibunya nih nggak bisa dapat perawatan yang layak dan adiknya pun nggak bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya setelah ibunya Candy meninggal, Candy pun pergi dari rumahnya. Dia pun bertekad harus kerja keras dan meraih penghidupan yang lebih layak. Walaupun itu harus menggunakan tubuhnya cuy. Inilah alasan kenapa Candy selalu melihat sesuatu dari uang, dan uang. Candy pun memberi semangat pada Toto untuk kerja keras dan berjuang. Memang rezeki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa, tapi kita sebagai manusia juga harus kerja keras dan meraih rezeki, jangan cuma rebahan aja dan jangan malas, kata Candy nih mah ya. Singkat cerita, di suatu hari om-om yang pernah menyewa Candy ini ternyata mengajak Candy untuk pergi dari dunia ini. Om-om ini berani menebus Candy berapapun harganya supaya bisa hidup bersama. Waduh. Di sisi lain, Toto selalu semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang supaya bisa bersama Candy. Berjualan es, mengerjakan tugas kuliah dari pacar adiknya. Nggak terasa 3 bulan berlalu. Toto dengan senyum sumringah datang ke bar. Betapa terkejutnya si Toto saat mengetahui bahwa Candy telah hamil. Candy dihamili oleh om-om yang membelinya tadi cuy. Om-om ini nggak bertanggung jawab sehingga Candy harus mengurusi bayi yang dikandungnya. Candy sudah keluar dari pekerjaannya dan Candy memberikan sebuah alamat supaya Toto datang menghampirinya. Oh tentu, Toto bergerak cepat dengan datang ke alamat yang Candy tinggalkan. Sebuah gubuk yang sangat sederhana jauh dari kata mewah. Candy tinggal sebatang kara. Candy keguguran, uang tabungannya sudah habis dan dia tidak bekerja. Toto pun nekat membawa Candy ke rumahnya. Sudah tentu ibunya marah-marah. Ibunya kecewa nih kenapa Toto yang seorang guru anak baik-baik malah memilih gadis pelayan genjot. Emang gak ada yang lain apa kata ibunya Toto nih ya? Bakit kasi hindi kayo nag-iingat? Akhirnya Toto pun lebih memilih kembali ke rumah Candy dan hidup sederhana. Mengawali semua dari nol. Jauh dari kata mewah dan gemerlap. Hanya bermodalkan lampu remang-remang mereka pun memulai hubungan asmara mereka. Tapi ada aja rintangannya. Para murid-muridnya Toto melaporkan bahwa Toto minta uang supaya mereka bisa lulus dari mata pelajarannya. Toto pun disidang nih sama kepala sekolah. Bukan cuma itu aja, para murid ini melaporkan bahwa Toto suka menggunakan jasa genjot. Ya udah tentu aja dong. Toto dipecat. Mereka pun akhirnya berjualan makanan di pinggir jalan. Sampailah Candy melihat seorang cabe-cabean yang menggunakan lipstik merah merona. Apalagi cabe-cabeannya ini membayar dengan uang pecahan besar, yang membuat Candy ini jadi teringat kembali masa jaya-jayanya saat mendapatkan uang besar dengan sangat mudah. Di saat Toto sudah tepar, Candy pun meyakinkan dirinya bahwa dia ini masih layak untuk menjadi pelayan genjot. Dan tiba-tiba keesokan paginya bim salah bim, sepiring makanan lezat dan bergizi lengkap dengan jus tersedia di meja makan. Toto pun kebingungan, apakah ini mimpi? Tapi Candy beralasan bahwa dia membeli semua ini tuh dari uang jualan makanan kemarin. Nah, si Toto sendiri memilih untuk menjadi pengantar makanan. Toto meminjam sepeda temannya dan kembali mencari rejeki.
Tapi di malam harinya saat Toto pulang gubuk, mereka sudah berubah jadi istana. Banyak perabotan mahal tiba-tiba muncul di rumah ini. Apalagi senyumnya si Candy nih beda nih. Kayak senyum penuh kemenangan gitu ya. Toto pun semakin heran sama gerak-geriknya Candy. Apalagi Candy menghidangkan makanan yang sangat mewah cuy. Hal ini tuh membuat Toto berpikir keras. Apa yang si Candy lakukan ya? Hari-hari berikutnya malah makin menjadi-jadi cuy. Bukan cuma makanan, Candy pun menghidangkan segelas alkohol. Gokil cuy. Rumah sulit, minuman elit. Toto pun masih terus berpikir positif nih. Tapi sampailah ia melihat semua perlengkapan hotel ada di kamar mandinya. Sabun, sampo, handuk, semuanya seperti yang selalu Candy lakukan setiap melayani para pelanggannya. Toto pun langsung melabrak Candy. Kenapa Candy menjadi pelayan genjot lagi? Katanya Candy menerima Toto apa adanya. Tapi kenapa kembali ke lubang yang sama? Candy pun beralasan dia melakukan ini untuk membantu ekonomi keluarga. Candy juga membelikan kemeja dan celana kerja yang nanti bisa Toto gunakan untuk melamar pekerjaan. Tapi bagi Toto bukan masalah duitnya, tapi masalah dari mana kita dapat duitnya. Seberapa banyak apapun duitnya, tapi kalau haram itu tidak akan berkah, kata Toto. Tapi Candy bisa apa lagi? Yang dia mampu hanya menjajakan tubuhnya. Menjadi pelayan genjot adalah panggilan jiwanya. Pada akhirnya mereka pun tidak sepaham. Toto pun pergi meninggalkan Candy. Kalau sudah begini ya pulang ke rumah dan orang tua lah. Tujuan satu-satunya cuy. Orang tua selalu menjadi rumah yang terbaik bagi anaknya. Ibunya Toto memberikan semangat pada Toto. Ayo bangkit lagi. Masih banyak wanita di luar sana. Toto masih bisa untung, semangat, dan comeback stronger. Itulah kata ibunya Toto. Dan yang terjadi selanjutnya, mereka pun sama-sama mengejar mimpinya. Namun dengan cara yang berbeda, Toto jadi pengantar makanan sedangkan Candy kembali turun ke jalan jadi pelayan genjot. Inilah panggilan alam untuk Candy yang ditakdirkan menjadi pelayan genjot. Selesai, itulah dia alur cerita dari film Expensive Candy. Terima kasih yang udah nonton sampai habis cuy. Silahkan like dan subscribe ya. Share juga nih ke teman-teman kalian, siapa tahu tuh teman-teman kalian butuh layanannya Candy. Gue cabut dan dadah.